Aku melakukan metode yang sebelumnya berhasil di Dendrobium hybrid untuk menumbuhkan keki, tapi saat dipakai di Dendrobium antenatum selama winter di Jerman, hasilnya bikin aku shock. Baru sekarang aku sadar kesalahan fatal pehobi anggrek tropis di 4 musim itu ternyata bukan soal pupuk. 19 April 2026 ini akhir ceritanya Dendrobium antenatum yang kubeli di Indonesia. Padahal waktu itu ku repotting. Tuh di situ di bawahnya ada cadangan airnya. Tapi karena akarnya belum jalan ya nggak bisa masuk airnya. Ini malah sudah busuk. Aku pisahin karena pikirku kalau mati satu, aku masih ada cadangan. Nggak taunya mati juga. Jadi matinya ini busuk. Tuh. Jadi sudah lembek semua. Sampai atas sudah lembek. Oke, dibuang ini. Ntar besok dibersihkan. Kemudian yang ini masih agak keras. Jadi ini nanti ku potong. Kalau yang ini sudah lembek semua. Oh, di sini masih keras. Sini sudah lembek. Jadi ku potong. Tidak ada akarnya lagi. Oh, ini masih satu ya. Coba deh ku potong, sisain satu akar. Hanya ini yang tersisa, jadi batang bawahnya yang dekat akar sudah busuk. Ku rendam dalam POC. POC ini nih, kulit pisang, bawang-bawangan, kulit jeruk, jahe. Nah, karena sudah jam setengah 11 malam, aku tidak sempat. Jadi ku taruh di sini. Di greenhouse besok aku kerjain. Tuh, ini juga waktu itu batang gundul. Sudah ada beberapa aku copotin, terus pas aku mau buang masih ada yang agak hijau ya. Ini Dendrobium phalaenopsis. Nah, waktu itu juga dari emak mertuaku itu cuma batang doang, tidak ada sama sekali akar. Nah, nih akhirnya tuh. Wow, udah besar juga tuh. Ada tunasnya numbuh. Nah, ini satu lagi. Jadi aku mau nanti ini aku bersihkan, aku masukin lah itu. 5 minggu kemudian aku mau update batang gundul Dendrobium antenatum. Ini kalau malam pokoknya total 8 jam lampunya nyala otomatis. Dan kelembapannya 86%. Jadi gagal guys, busuk. Tidak bisa, busuk ya, lembek. Yang ini juga tidak bisa, dia busuk lembek. Tapi kalau yang hybrid Dendrobium phalaenopsis, nah bisa numbuh kekinya di batang gundulnya dengan cara direndam di leka, kasih air. Tadinya ini cuma 1 atau 2 bulb, terus numbuh tunas lagi. Kemudian ini sama Dendrobium phalaenopsis juga. Ini dari batang yang terakhir gitu, aku sayang buang, tetap masih ada. Kalau ini dari apilum, batang yang aduh gelap. Nih, yang sudah mau kubuang kering. Jadi kulihat tuh ada numbuh 2. Ya udah ku potong, taruh situ. Jadi kalau yang Dendrobiumnya yang spesies kayak antenatum ini nggak bisa direndam di leka pakai air ya. Dia jadinya busuk, lembek. Kalau yang Dendrobium phalaenopsis, nah itu bisa batangnya kayak begini juga. Kayak begini juga. Terus taruh di sini. Ini sebelum dimasukin antenatum sudah kusterilkan dulu. Gelasnya sama lekanya udah kucuci,
terus kasih hidrogen peroksida juga. Nah, ternyata ini pengalamanku ya. Jadi kalau yang dendrobiumnya yang spesies tidak bisa pakai metode ini basah-basahan gitu ya. Jadi berikutnya ntar aku tahu nih, oh mesti pakai tiduran begini ya. Kalau yang Dendrobium phalaenopsis dulu juga ada yang hibrid itu Berryoda. Aku bikin model tiduran itu nggak terlalu berhasil. Berhasilnya pas aku masukin ke dalam air begini. Nih, ya udah jadi pengalamanku juga ya. Jadi kalau ada mau ditumbuhin keki dendrobium tapi yang jenis spesies sebaiknya tidak berbasah-basah gitu. Jadi tidak numbuh ya. Kalau yang tadi kan aku kasih lihat tuh yang Dendrobium phalaenopsis bagus ya. Sama waktu itu kayak begini juga. Dan bisa numbuh kekinya, ini nggak bisa, ya udah aku buang. Waktu itu aku pisahin tuh kan ya, ada videonya aku bikin di private, aku bikin live di channelku supaya ada dokumentasi buat aku gitu ya. Dendrobium yang aku bawa dari Indonesia nih akhirnya setelah setahun mati. Juli tahun lalu aku ke Indonesia. Sekarang Mei ya. Jadi hampir setahun. Nah, di Jerman ada yang antenatum. Aku sudah lihat di Ben's Jungle ada itu tapi seedling, belum tahu bentuknya kayak gimana. Nah, ada lagi yang udah dewasa, itu mahal, mulai 20-an ke atas. Aku nggak tahu seberapa rimbun. Yang ku beli itu cukup rimbun sih, ada 4 batang, ada 4 bulbnya, batang dendrobiumnya ya yang ku beli di Indonesia. Ya udahlah, jadi dapat pengalaman ngerawat dendrobium spesies gitu. Jadi ke depannya ntar aku tahu gimana ya kalau misalkan udah sekarat. Nah, lagi yang pas sekarat itu mulai ada yang busuk. Nah, busuk itu kan biasanya anggrek itu dalam hal ini dendrobium karena terlalu lembab, terlalu banyak disiram, dan waktu winter itu aku sempat salah, aku taruh di kamar tidurku yang dingin di bawah 20 derajat suhunya, sekitar 14 sampai 17 derajat gitu ya. Apalagi gelapnya lebih panjang winter itu. Terus setelah 2 bulan lewat, winternya belum lewat sebenarnya, masih di winter juga. Aku cari tahu di internet, oh ternyata dendrobium itu yang antenatum harus taruh di tempat hangat gitu. Walaupun trik untuk cara membungakannya itu ditaruh di tempat dingin, tapi yang punyaku itu lagi sekarat gitu. Jadi anggrek yang sekarat jangan dipaksa untuk berbunga gitu. Jadi akhirnya ya dia busuk ya. Terus aku pisahin lah. Aduh, nanti kalau pikirku kan itu cuma 1 pot tuh ya, nanti kalau busuk-busuk semua nular gitu, aku nggak punya anggreknya lagi. Jadi itu aku pisahin, jadiin 2 pot. Nah, kalau misalkan anggreknya di 1 pot, bulbnya batangnya lebih banyak gitu ya, 2 atau 3 lebih gitu ya. Nah, itu kesempatan hidup kayaknya lebih, bertahan hidupnya itu lebih tinggi ketimbang cuma misalnya di 1 pot cuma 2 bulb begitu ya. Dan aku pikir kalau satu mati 1 pot kan masih ada cadangannya ya, ini akhirnya mati semua. Ya udah jadi pelajaran sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ada tinggal di 4 musim atau beli anggrek mahal, anggrek Indonesia gitu ya. Ini dari Papua. Ya, sebaiknya diperhatikan ini kalau winter itu harus di tempat dingin atau di tempat hangat gitu. Kalau mau didinginkan juga, mau dibikin berbunga, dipacu berbunga. Nah, apakah anggreknya baik-baik saja, sehat atau sekarat? Kalau anggrek sekarat, jangan dibikin berbunga, jadi taruhnya di tempat yang hangat gitu.